Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Al-Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan sama-sama menambah wawasan ya tentang bagaimana upaya kita untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Tidak lupa kita baca salat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, kembali kita di program Tarbiyatul Aulad ini akan melanjutkan pembahasan tentang pendidikan seks ya di dalam Islam untuk anak-anak. Di episode ini saya akan coba ya kembali menelaah teori pendidikan seks di dalam Islam yang disusun oleh Syekh Dr. Abdullah Nasution. Ya, di mana ya tentu ya beliau menyusunnya berdasarkan ajaran Islam ya, berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, hadis ya, pendapat ulama ya, sehingga kemudian menjadi prinsip-prinsip di dalam memberi materi pendidikan seks ya. Kadang-kadang kita mikirnya pendidikan seks itu hal yang tabu ya, justru anak-anak ini harus diajarkan ya, supaya mereka tidak jadi korban penyimpangan seksual ya. Baik penyimpangan yang mereka lakukan atau penyimpangan orang lain. Ya, anak-anak harus tahu ya, kamu laki-laki ya, maka kamu nanti harus menikah dengan perempuan. Gitu kan, kamu laki-laki jadilah laki-laki, kamu perempuan jadilah perempuan. Nah, kalau tidak diajarkan dari kecil, khawatir nanti ada penyimpangan seksual ya. Dia laki-laki tapi merasa jadi perempuan gitu kan, orang tua membiarkan saja, akhirnya kemudian begitu dewasa ya minta ganti kelamin. Begitu dewasa minta bertingkah laku seperti perempuan, pakai make up, rambut dipanjangin, pakai baju perempuan. Kan jadi masalah ini. Ya dari kecil ya diajarkan bahwa dia laki-laki, dia perempuan, ya, dia harus melakukan apa yang kira-kira mendukung kelelakiannya, dan dia juga harus diajarkan apa yang kira-kira mendukung ya keperempuanannya, feminismenya itu. Nah, itulah yang kemudian disusun oleh Syekh Dr. Abdullah Nasution. Tapi yang paling penting dari pendidikan seks ini adalah mencegah anak-anak kemudian terjerumus kepada perilaku perzinahan. Supaya anak-anak ini kemudian tidak terjerumus ke dalam perzinahan di usia yang masih dini ya Allah ya. Kadang-kadang kalau dengar cerita berita itu sedih juga ya. Ada kasus di mana anak-anak ya yang belum balik kadang-kadang tapi sudah punya kecenderungan untuk melakukan penyimpangan seksual ya, dengan temannya. Temannya nggak ngerti, dia juga nggak ngerti, tapi dia lihat ya. Dan kemudian ketika itu dibiarkan ya, atau tidak ada perbaikan, maka kemudian akan mewujudkan anak ini menjadi pribadi yang hypersex gitu. Dan kemudian merajalela ya, jadilah kemudian dia sebagai pelaku perzinahan ya, jadi gigolo ya kalau laki-laki,
Kalau perempuan kemudian jadi, maaf ya, wanita panggilan dan sebagainya. Nauzubillah. Nah, ini yang kemudian kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, supaya anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam itu tadi ya, penyimpangan-penyimpangan seksual yang diharamkan di dalam agama, maka ada hal-hal yang harus diajarkan. Salah satu adalah etika ya. Di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang etika meminta izin. Maka di episode kali ini saya Dr. Abdullah Nasiluan ya, memasukkan salah satu komponen penting di dalam mengajarkan anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam masalah penyimpangan seksual, itu etika melihat. Dan ini termasuk perkara penting yang harus diperhatikan oleh para orang tua dan juga para pendidik ya. Bagaimana ya dia bisa mengontrol pandangannya, penglihatannya dengan garis-garis ya, atau ketentuan syariat ya, tidak melanggar syariat lah gitu ya. Sehingga anak-anak tahu ya mana yang halal dilihat, mana yang haram dilihat. Karena itu tadi ya, banyak hal yang kemudian terjadi karena awalnya pandangan. Kebaikankah, keburukankah, itu diawali dari pandangan. Awalnya mungkin pikiran, tapi pikiran kalau nggak ada pandangan, nggak ada yang dilihat, bisa jadi nggak jadi tuh. Tapi kalau udah ada pikiran, kemudian ada pandangan, jadi tuh. Walaupun nggak ada pandangan, nggak ada kepikiran gitu, tapi ngelihat dia, bisa jadi kemudian muncul motivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, karena itu kemudian ya, saya Dr. Abdullah Nasiluan menekankan pentingnya kita orang tua mengajarkan etika melihat atau memandang. Nah, dalam hal ini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah etika melihat atau memandang mahram. Ya. Mereka yang masih mahram dengan kita itu juga nggak bisa kemudian diumbar penglihatan kita itu. Jadi ada juga etikanya ya, walaupun dia mahram kita. Nah, dalam konteks pendidikan seks ya untuk anak-anak kita, itu ada etikanya, ada aturannya yang harus kita patuhi. Ya. Tidak seenaknya ya, tidak semau gue gitu ya. Ya, berinteraksi, bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang masih mahram. Ya. Nah, dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nasiluan mengatakan setiap perempuan yang haram dinikahi selamanya oleh seorang laki-laki, maka perempuan itu adalah mahramnya. Dan setiap laki-laki yang haram bagi seorang perempuan untuk menikahi dengannya selamanya, maka laki-laki itu merupakan mahramnya. Nah, berdasarkan penjelasan itu, kata saya Dr. Abdullah Nasiluan, maka yang masuk ke dalam mahram itu ya, yang pertama adalah perempuan-perempuan yang dinikahi karena nasab. Nah, itu ada 7 ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23 ya. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu ya. Ya, hurimat alaikum ummahatukum ya, wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu ya, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu ya, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu ya, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan istri-istri anak kandungmu
dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini mahram ya, perempuan-perempuan yang menjadi mahram. Ibu ya, kemudian tante ya. Tante itu kakaknya ibu atau adiknya ibu ya. Itu mahram kita ya. Kemudian saudara ya, saudara kita yang perempuan ya, kakak kah, adik kah ya. Kemudian keponakan ya, keponakan kita yang perempuan ya. Keponakan itu anak dari saudara kita. Kalau dia perempuan ya, maka itu adalah mahram kita yang laki-laki ya. Nah itu gak boleh dinikahi, itu haram ya. Kemudian juga ibu-ibu yang telah menyusui kita ya, ibu susu kita itu adalah juga haram untuk dinikahi, itu mahram kita. Ini harus tahu nih, lu kita waktu kecil disusuin sama siapa ya, ketika ibu kita tidak bisa menyusui kita. Atau ibu kita cerita, kamu tuh pernah disusuin sama ibu. Nah, itu jadi mahram kita ya. Tidak boleh. Sekarang kan banyak ya, ada juga kasus ya, berondong kawin yaitu nikah dengan perempuan yang udah tua. Jadi wajar juga kalau orang menegaskan ini gitu kan. Dia nggak tahu dulu perempuan itu pernah menyusuinya ya, jalak umurnya katakanlah 20-30 tahun. Tahu tuh ketemu itu kan udah dewasa anak susunya ini. Si ibu susunya janda gitu kan, nggak inget ya kalau ini adalah anak susunya. Yaitu cinta, bahaya ini ya. Jadi harus tahu, jadi catat ya, saya pernah menyusui si A, anak si A ya. Ya, kalau nanti ketemu tanya siapa namanya, ibunya siapa, oh ternyata susu kita, udahlah ya, jangan diterusin itu ya, itu tidak boleh. Kemudian ibu susu ya, kemudian setelah itu adalah mertua ya. Mertua kita juga mahram kita, haram kita menikahi mertua. Kemudian anak tiri ya, anak sambung ya, yang perempuan setelah kita mencampuri ibunya. Ya, kalau kita nikah sama perempuan, dia punya anak ya, anak perempuan juga. Anak perempuannya itu jadi mahram kalau kita sudah mencampuri ibunya. Tapi kalau ibunya belum kita campuri ya, baru nikah, akad nikah gitu kan. Nikah, kemudian tahu-tahu kita naksir anaknya. Ya udah kita bilang ke ibunya, saya nggak jadi nikah sama kamu, saya ceraiin kamu deh ya. Saya kasih mahar semua pemberian ya, gono gini gitu, kasih uang 1 miliar gitu kan. Tapi saya mau nikahi anak kamu aja. Kalau belum dicampuri masih boleh. Tapi kalau udah ibunya dicampuri maka anaknya yang perempuan menjadi mahram, haram dinikahi. Ya, kemudian ipar, ipar juga mahram ya, haram dinikahi ya. Ketika kita sudah memperistri salah satunya ya. Jadi nggak boleh kita kemudian menikahi ipar dalam waktu, kakak adik ya, perempuan dalam waktu bersamaan, tidak boleh. Ini haram dinikahi. Tapi ipar ini makanya kemudian karena haram dinikahi haram apalagi dizinahi gitu. Nah, itu harus dijaga-jaga, makanya ini ada fenomena ipar maut ya, saya pernah bahas itu. Nah itu bagian dari mahram yang merupakan dari garis pernikahan ya. Kemudian perempuan yang haram dinikahi karena terikat hubungan pernikahan. Tadi karena nasab ya. Yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang keempat itu, ayat yang ke-23 adalah mahram karena nasab atau pertalian darah. Ada juga mahram karena pernikahan ya. Yang jumlahnya 4 orang, yaitu istri ayah ya. Jadi kalau kita punya ibu sambung itu haram ya untuk dinikahi. Kemudian istri anak kandung ya, menantu. Kalau sudah dia jadi istri anak kita, udah dicampurinya gitu kan, maka dia haram untuk kita nikahi. Kemudian anak perempuan istri, ya itu tadi ya, anak sambung ya, itu juga tidak boleh kemudian
campuri. Kemudian perempuan yang haram dinikahi karena penyusuan. Nah, itu tadi bahasan di dalam yang saya sebutkan tadi itu ya. Nah, dalam hal ini maka laki-laki ya, ketika berhadapan dengan mahram, ya, perempuan yang mahram, boleh melihat kepada mahram perempuannya sebatas yang menjadi kebiasaan untuk dilihat. Apa itu? Leher, ya, kepala, kedua telapak tangan, kedua kaki, ya, yang umum lah gitu kan. Dan dia tidak boleh melihat yang biasanya tertutup, ya, seperti dada, kemudian bagian belakang, ya, dari punggung ke bawah gitu ya, kemudian perut, ya, dan juga yang lain-lain lah gitu ya. Nah, ini adalah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nur ayat yang ke-31 ya. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, yaitu yang dimaksud dengan perhiasan adalah yang biasa terlihat dari perempuan-perempuan mahram seperti leher, kepala, telapak tangan, telapak kaki dan semacamnya kepada mereka, ya, atau kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki mereka. Itu yang boleh melihat, itu dibolehkan. Di luar itu tidak boleh. Nah, jadi yang mahram pun ya kalaupun melihat sebatas itu tadi ya, sebatas yang biasa nampak. Ya, nah, sedangkan jadi artinya yang bagian dada, bagian bawah perut, ya, kemaluan maksudnya, kemudian belakang, ya, punggung, ya, atau apa sih bahasa kita ya, bokong, ya, itu nggak boleh, ya, untuk kemudian diumbar, dilihat. Jadi anak-anak kita yang perempuan, yang laki-laki gitu ya, tidak boleh melihat ibunya dalam keadaan tidak berbusana gitu ya, apalagi anaknya sudah balik gitu kan. Yang ayah juga sama, ya, tidak boleh kemudian melihat aurat, ya. Aurat maksud di sini yang di luar yang biasa nampak, ya, dari anak-anak perempuannya, dari keponakannya, ya, dari istri, anak sambungnya, dari mertuanya, nggak boleh, ya, harus dijaga pandangannya. Dalam sunnah diriwayatkan dari Abu Daud dan yang lainnya bahwa Sahlah binti Suhail berkata, wahai Rasulullah, kami biasa melihat Salim, ya, saat masih anak-anak. Ia tinggal bersamaku dan Abu Huzaifah di satu rumah. Ia juga melihatku ketika tidak mengenakan hijab. Sedangkan telah diturunkan ayat tentang mereka sebagaimana engkau ketahui, maka bagaimanakah menurutmu tentang hal ini? Maka Nabi SAW bersabda, ardi'ihi khamsa radha'at. Jadi Salim dan Abu Huzaifah ini best friend, ya, bahkan jadi seperti saudara gitu. Makanya Salim disebut Salim Maula Abu Huzaifah. Udah jadi saudara itu. Tadinya Salim ini budak, ya, tapi kemudian dijadikan saudara. Nah, itu dua-dua waktu masih kecil, ya, berada di dalam pengurusan Sahlah binti Suhail. Nah, ketika mereka turun ayat tentang hijab ini, ya, karena keduanya ini bukan anak kandung dia gitu kan, maka ya Sayyidah Sahlah bingung gimana caranya Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan ardi'ihi, ya, maka susuilah Salim, ya, 5 kali sedotan. Nah, ya, Abu Huzaifah ini anaknya Sayyidah Sahlah itu kan. Tapi Salim kan bukan. Maka katanya susui Salim 5 sedotan. Maka setelah Salim disusui, kedudukannya sama dengan anaknya, yaitu menjadi mahram. Dan ini menjadikan dalil bahwa Salim setelah besar melihat Sahlah, apa yang tampak darinya seperti kepala, leher, telapak tangan dan semacamnya. Jadi nggak ada yang dilihat di luar dari yang itu.
Maka ya meskipun itu tadi ya ada batasan-batasan di dalam melihat mahram, Islam tidak membolehkan melihat kepada mahram apa yang biasa tutup. Ya, hal ini disebabkan tidak ada keperluan yang membolehkan itu tidak aman dari syahwat. Tidak pantas bagi laki-laki dan tidak sesuai dengan kehormatan seorang perempuan. Dan hal itu sebagai tindakan penghindaran dari fitnah dan penghalang dari jalan yang bisa menuju ke sana. Sebab orang yang bermain di sekitar pagar larangan biasanya akan terdorong untuk masuk ke dalamnya. Jadi kalau terlalu ya merasa biasa melihat itu tadi ya tubuh ya atau bagian yang bukan selayaknya dilihat gitu kan, itu tuh bagian dada, bagian kemaluan, bagian belakang, ya, bokong. Kalau dari yang kita lihat dari yang mahram kita ini bahaya. Makanya kemudian banyak kasus ya terjadinya incest, ya, hubungan seksual dengan anggota keluarga, ya, kakak dengan adik, ya. Kemudian ayah tiri dengan anak sambung. Banyak kejadian ya, kayak gitu. Bahkan tidak sedikit ya kasusnya adalah ya, paman dengan keponakan, ini kawin lari gitu ya, atau ya terjadi perzinahan, ya, nauzubillah. Jadi ini kita harus pahami ya, sehingga walaupun dia adalah mahram kita ya, dia boleh tidak berhijab di depan kita, tetapi di luar itu kita jangan merasa boleh melihat dada dia ya, atau kemaluan dia atau bokong dia, itu tidak boleh. Ini anak-anak kita harus paham juga ya, ini adik kamu yang perempuan, ini mahram kamu nih. Tapi bukan berarti kamu boleh mandi bareng, ya, tidur bareng, saling melihat itu tadi ya, bagian kemaluan, itu tidak boleh. Nah, ini yang kemudian kita harus ajarkan kepada anak kita. Ya, abangnya harus tahu juga itu kan, ketika atau adiknya harus tahu kakaknya itu. Kakaknya yang perempuan juga diajarkan, meskipun ini adik kamu, tapi tetap kamu di depan dia tidak boleh mengumbar dada, mengumbar kemaluan, mengumbar bokong gitu ya, supaya kemudian adik kamu terjaga. Karena Allah itu menjadikan syahwat itu by hormon ya. Hormon ini dia ya nggak pilih-pilih ya. Bisa naik kapan saja, bisa keluar kapan saja gitu kan. Ya, walaupun yang memicunya adalah mahramnya. Nah, makanya ini harus dipahami gitu kan. Jangan sembarangan. Jadi yang laki-laki harus tahu batasan, yang perempuan ketika di hadapan mahram juga harus tahu batasan. Ini kita ajarkan kepada anak kita. Yang laki-laki dan perempuan, gak cuma yang laki-laki, yang perempuan juga diajarkan. Adik kan perempuan. Nah, ini kan abangnya, adik kalau sudah sekarang inilah gitu kan, udah ngerti aurat masing-masing, nggak boleh menampakkan dada, menampakkan kemaluan, menampakkan bokong gitu kan di depan abang. Nah, dibiasakan begitu. Bahkan tidur juga dipisahkan itu kan, nanti kalau sudah mulai paham ya, belum balik pun harus dipisahkan. Nah, itulah sahabat iDream ya. Apa yang diuraikan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirullah terkait dengan etika melihat yang mahram. Ya, ketika melihat mahram, supaya anak-anak tidak terjerumus kepada penyimpangan seksual, dia ya, harus paham batasan melihat. Ya. Jadi yang boleh dilihat dari wanita yang mahram kita ya, terkait dengan ayat larangan hijab itu ya, adalah sebatas kepala ya, rambut ya. Kemudian leher masih boleh, perut ya kalau tersingkap sedikit bolehlah itu ya. Kemudian kaki ya, ya. Kaki dibolehkan ya. Kemudian tangan ya. Jadi ya, adalah seperti leher, kepala, kedua telapak tangan, kedua kaki dan seterusnya. Kalau perut nggak boleh ya. Perut juga kadang-kadang bisa bahaya itu ya. Jadi ya sebatas leher kepala ya, rambut maksudnya, kemudian bagian leher, lalu kemudian tangan ya, kemudian kaki ya, kemudian apa lagi ya,
Betis juga bahaya ya, kadang-kadang ada juga orang yang lihat betis error ya. Jadi yang kemudian harus cek. Tapi sebisa mungkin lah ya, yang kira-kira ya akan mengundang syahwat ya untuk ketika dilihat oleh lawan jenis, yang mahram ini harus menjaga, harus menjaga. Demikian sahabat Adrim, ya, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datang dari Allah, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.